Gimana kabar teman-teman? Halo? Ini udah pada bangun belum Alhamdulillah nih? baik Pak. Baik Alhamdulillah Pak. baik ya. Ini saya kemarin dapat amanah ya dari Pak apa namanya? Bukannya dari Pak apa sih maksudnya dari UP ya, dari Universitas Pancasila, dari Rektorat untuk menggantikan dosen yang sebelumnya ya. Sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Hasibah Sidiki ya. Sebelumnya saya juga udah mengajar di MKWU atau MKWK sekarang namanya ya. Yaitu pada mata kuliah Pancasila. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah saya ajarkan ya, tapi di mata kuliah agama ya. Nah, saya juga mengajar mata kuliah agama juga. Mungkin ada juga yang baru di sini dan juga ada yang apa nih tadi mana ya? Tadi saya lihat kayaknya ada mahasiswa saya di kelas yang sebelumnya nih. Kayak Rifdah Siregar ya. Ini kayaknya mahasiswa saya juga ini ya. Sebelumnya kelas kelas mana nih Rifda Siregar nih? Pak kelas agama Pak. Nah, ya kan? Kelas agama ya. Nah, tapi kayaknya ini masih ada campuran lagi ya selain yang A12 kelas agama ya. Kayaknya ada juga nih teman-teman kita yang apa namanya tambahan dan juga bukan tambahan sih, emang campuran ya, udah dicampur lagi ya. Saya kira kodenya sama A12, mahasiswanya sama, ternyata beda ya. Tadinya saya mau ini kalau ternyata memang sama ya. Tadinya saya mau jadi satu grup aja ternyata banyak bedanya. Berarti memang kelas yang berbeda ini ya, bukan kelas yang sama. Oke, itu tadi sedikit perkenalan diri ya. Nama saya Hasbia Sidiki, saya em, alumni dari Pancasila dulu ya. Dan sudah mengajar dari tahun 2011 di Universitas Pancasila. Saya ngajar awalnya itu di FEB ya, FEB. eh Mungkin itu ya karena waktunya juga sudah mepet nih ya. Saya mau coba share screen. Nah, mengenai apa itu pendidikan Pancasila ya. Kenapa harus ada pendidikan Pancasila ya? Oke. Nah, masalah negara ini bermula dari setiap negara itu pasti punya masalah ya, yaitu kesadaran perpajakan ya. Nah, negara itu butuh uang ya dan juga butuh dana ya, uang dana ya untuk mengelola gitu ya. Untuk apa? Membayar para abdi negara ya. Nah, itu semua pasti butuh ada perputaran ya, teman-teman, perputaran uang ya, teman-teman ya. Belum lagi ada masalah-masalah yang berkaitan dengan moral ya. Ayo sebelum teman-teman kita on cam dong, on cam, yang bisa on cam, yang pasti saya yakin 90% bisa on cam lah ya. Mungkin kalau ada yang sedang sakit boleh off cam, tapi nggak mungkin juga kalau satu kelas sakit semua ya. Ini juga baru 27 orang nih ya yang gabung. Nah, ini baru nih satu lagi ya, satu-satu ya. Oke, boleh on cam, on cam. Kalau nggak on cam, ntar saya kasih tugas nih. Ayo on cam, on cam. Oke, oke lah ya. Nah, negara ini pasti punya masalah ya. Setiap negara pasti punya masalah. Nah, masalahnya tuh hampir sama semua ya, yaitu dari kesadaran perpajakan ya. Bagaimana suatu negara itu dia bisa mengelola keuangannya dan juga dia bisa membayar para abdi negaranya ya, sehingga urusan-urusan ya negara itu bisa terlaksana dengan baik ya. Belum lagi ada masalah-masalah seperti korupsi ya, yang berkaitan dengan moral ya,
berkaitan dengan etika, tingkah laku, ya. Nah, itu eh, sering terjadi dan bahkan bisa jadi ada ya di setiap negara itu, ya. Dan juga masalah lingkungan, ya, masalah lingkungan. Mulai dari kebersihan, ya, mulai dari kerukunan, ya, luas ya. Jadi eh, hal-hal yang sepele ya, misalkan dari kerukunan lah, kerukunan antar tetangga, ya, kerukunan antar warga, kerukunan antar desa, ya. Nah, bagaimana sebuah desa dengan desa yang lain, ya, tidak terjadi tawuran gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi tawuran? Nah, ini kan sering terjadi ya, apalagi dulu ya. Tapi kayak sekarang udah enggak ya. Itu dulu ya tahun 2000 mungkin teman-teman belum lahir ya. Ini lahirnya pada tahun berapa nih? Ah, tahun berapa nih lahirnya nih? Teman-teman nih. Rata-rata lahir tahun 2000 berapa? 2002. Apa ada yang tahun 90 lahirnya? Naura lahir tahun berapa Naura? Kan 2005, Pak. Nah, 2005 ya kan? Nah, itu dulu ya tahun 2000 ya. Naura belum ada tuh ya. Bunga juga belum ada ya. Rifda tuh, belum ada tuh pastinya tuh ya. Itu eh ada tawuran antara warga Palmerium dulu tuh ya dengan warga Berlan. Oh, itu kalau tawuran seru itu ya. Serunya kenapa? Itu benar-benar dahsyat ya tawurannya itu sampai ada sniper segala itu dulu ya tahun 2000 itu ya. Terakhir tahun 2000. Jadi antar apa namanya Berlan dan Palmerium ini seberang-seberangan ya. Pemisahnya itu jalan raya protokol Matraman itu. Nah, ketika tawuran, jembatan yang menghubungkan antara Berlan dan Palmerium, ya, itu dialirin listrik, ya, biar nggak ada yang bisa lewat. Jadi ngelewat ke setrum, ya. Itu dulu tuh ya. Alhamdulillah sekarang udah nggak, ya. Nah, belum lagi apa amunisinya, batu-batu bata itu ya. Itu teman saya sendiri cerita ya, dia itu memang warga sana, Palmerium ya. Jadi ketika tawuran ya, ibu-ibunya itu jadi pemasok, ya, pemasok batu bata. Jadi dibawain tuh berember-ember sama ibu-ibunya. Ya. Jadi benar-benar ya itu luar biasa tuh ya. Nah itu masalah lingkungan tuh yang paling apa namanya sering kita remehkan gitu ya. Tapi itu pernah terjadi dulu ya, pernah terjadi. Nah itu masalah ya. Nah itu masalah ya teman-teman ya. Itu lingkungan. Nah kalau misalnya itu terus dibiarkan ya, perpecahan-perpecahan, tawuran ya. Nah, lama-lama bisa menjadi disintegrasi atau memisahkan ya, atau berpisah satu wilayah dengan wilayah yang lain ya. Nah, itu bisa terjadi ya, karena ada rasa ketidakpuasan, ada rasa kekecewaan ya. Nah, lalu dekadensi moral ya. Nah, ini juga nih dekadensi moral ini penting ya. Kenapa? Karena bisa membahayakan negara ya kan. Ya, merosotnya moral ya. Seperti apa pergaulan bebas ya lalu pemakaian obat-obatan terlarang ya terus apa prostitusi ya apalagi sekarang luar biasa udah serba online semua sekarang ini ya serba online dan bahkan diiklankan perjudian ya nah sekarang istilahnya itu apa slot ya nah itu kan sebenarnya perjudian kan nah ini kan bahayanya lagi ketika terhubung dengan internet ya, itu iklan-iklan perjudian itu masuk secara leluasa begitu saja ke dalam komputer kita ya. Dan ajakannya pun luar biasa, iming-imingnya jadi orang kaya gitu ya. Dulu mungkin yang terkenal itu apa judi Singapura ya.
judi Singapura. Dan memang bisa jadi ya, ketika dia awal-awal itu bisa jadi memang jadi kaya gitu teman-teman ya. Tapi yang namanya uang ya, easy come, easy go ya. Kalau gampang datang ya berarti gampang juga keluarnya. Apakah itu dia terperosok di tempat yang sama ya, misalkan nih ya, dia biasanya orang kalau main judi itu kan ketagihan ya teman-teman ya. Kalau main judi itu biasanya ketagihan. Sekali menang tuh pengen terus menang lagi, pengen menang lagi sampai akhirnya dia dikasih kalah, kalah pun dia juga masih penasaran sampai akhirnya habis dan bahkan minus ya, dan bahkan bisa jadi dia menghilang dari permukaan bumi gitu ya. Artinya dia kabur gitu ya. Dan itu pernah kejadian ya, itu cerita teman saya itu ya, dia punya teman, dia terkena itu judi Singapura itu. Awalnya menang, memang kekayaannya luar biasa, difoto dimasukin ke dalam medsos ya, kekayaannya itu, lihat nih jadi orang kaya. Teman-temannya kaget kan, kok bisa. Nah tapi ternyata tidak disangka dia ketagihan ya, main judi itu ketagihan, dan akhirnya apa, akhirnya ya minus dia, akhirnya dia kalah dan terus kalah sampai berhutang kemana-mana ya, dan akhirnya ya sudah, dia kabur menghilang dari permukaan bumi gitu kan, karena dia juga dikejar-kejar sama ininya ya, istilahnya bodyguardnya itu ya. Nah, lalu terorisme. Nah, ini terorisme merupakan isu terbaru ini ya. Isu-isu apa namanya yang baru ada sekitar tahun 99 ya. Ya tahun-tahun 90-an lah ya. Sebelumnya belum pernah ada ini terorisme ini ya. Nah, ini juga sebenarnya banyak bermakna ganda ini ya. Mulai dari propaganda barat ya, yang sebenarnya barat itu Sebenarnya barat sendiri. itu sendiri. Nah, ya Nah, ya, sebagaimana. Oke, kok ini gini sih. Nah, propaganda barat ya, yang sebenarnya barat itu sendiri yang menjadi terorismenya mereka sendiri ya. Mereka sendiri yang sebenarnya teroris gitu kan. Karena yang mendanai dan yang mendalangi ya mereka gitu. Kenapa sih? Kok mereka yang mendalangi? Karena mereka yang memproduksi senjata ya. Karena mereka yang membuat senjata. Ketika negara lain membuat senjata, mereka fitnah, mereka curigai, dan mereka katakan sebagai produsen ya, senjata nuklir lah, apalah gitu ya. Padahal mereka lah yang sebenarnya membuat itu semua ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya, kita istilahnya penting sebenarnya memproduksi senjata itu penting ya. Kenapa? Karena untuk bertahan, untuk bertahan. Dan bahkan negara-negara yang kuat sekarang ini rata-rata memang negara-negara yang membuat senjata sendiri gitu ya. Dan bahkan mereka pun akhirnya bebas dari fitnah terorisme itu sendiri ya. Justru negara-negara yang tidak bisa memproduksi senjata ya, yang ketergantungan dengan negara barat khususnya Amerika ya, itu fitnahnya luar biasa ya. Fitnah-fitnah terorismenya itu luar biasa. Kenapa? Karena biar senjata mereka laku gitu. Biar apa yang mereka produksi itu ada yang beli. Nah, itulah isu terorisme ya. Nah, lalu bagaimana ini Pancasila sebagai ideologi negara ya, menyaring itu semua ya. Nah, di sini fungsinya ideologi negara ya, Pancasila. Nah, lalu penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, ini juga penting nih ya. Kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sering sekali terjadi ya. Penegakan hukum ya itu sering sekali melihat latar belakang atau background dari si terdakwa ya. Kalau si terdakwanya itu dia orang kaya ya atau pejabat negara,
ada privilege-privilege yang tidak sesuai atau ada keistimewaan yang tidak didapatkan oleh apa namanya orang biasa, ya. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu ya kan. Pada sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, jadi harus adil semuanya, ya. Maksudnya semua orang di mata hukum itu harusnya sama, ya. Nah, jadi siapapun dia, pejabat negara kah atau orang biasa kah, ya, seharusnya dia sama ya di depan hukum. Nah, itu kan sering sekarang tuh banyak sindiran-sindiran video-video sindiran itu ya. Uang itu apa namanya? Memang uang itu bukan segalanya ya, tapi uang itu bisa membeli nyawa gitu ya. Nah, itulah ya zaman sekarang. Nah, ini ya bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara bisa mengatasi itu semua ya. Seharusnya kan hukum itu kan bersumber dari Pancasila ya kan. Bagaimana ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Nah, nah, ini terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Nah, nah, ini tujuan ini ya, bagaimana kita semua ini ya sebagai pendidik yang dan yang dididik ya bisa menjalankan kepribadian Pancasila ya bersumber pada Pancasila. Nah, lalu bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi akademik kita ya sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosen ya itu bisa meningkatkan ya apa namanya potensi-potensi itu sesuai dengan Pancasila ya menyiapkan peserta didik ya sesuai dengan Pancasila membangun budaya berpancasila ya nah budaya berpancasila itu ya bagaimana budaya kita ini budaya yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kebudayaan kita, ya. Jadi kita juga harus tahu nih ketika kita bilang Pancasila, saya Pancasila, harus tahu apa itu Pancasila, minimal singkatannya atau uraian Pancasilanya, ya. Apa namanya menjelaskan, menguraikan ya lima sila tersebut gitu loh. Jangan sampai ya mengaku-ngaku saya Pancasila ya, tapi Pancasila sendiri tidak hafal. Nah, ini bahaya sekali bagaimana mau menjadi seorang berkepribadian Pancasila ya. Ketika kita mengklaim ya saya ini Pancasila, pertanyaan pertama adalah bagaimana ya berketuhanan, bagaimana menjalankan agama ya. Nah, lalu bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana persatuannya, bagaimana memimpin rakyat yang memang pejabat ya dengan hikmah ya melayani ya. Nah, lalu bagaimana ya di mata hukum ya, apakah itu dia ataupun anaknya ataupun siapanya gitu ya di mata hukum. Ya. Nah, lalu mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi ya. Nah, jadi ketika mengembangkan ilmu pengetahuan juga harus lihat apakah ilmu pengetahuan tersebut ya sesuai dengan kepribadian Pancasila ya. Contoh misalkan, nah, sekarang ini gadget ini luar biasa perkembangannya ya. Nggak ada yang namanya 5 tahun. Setahun itu kapasitas atau spesifikasi dari gadget itu naiknya luar biasa. Contoh misalkan apa ya? Ya Oppo lah, apa terus Samsung ya, terus apa tuh? Itu kan belum ada 5 tahun, itu serinya naiknya udah luar biasa. Artinya apa? Spesifikasinya itu udah naiknya itu udah di luar nurul, kata orang zaman sekarang ya, di luar nalar ya, di luar nalar ya kan. Nah, belum ada 5 tahun dia serinya udah 5 seri gitu ya. Nah ini kan satu sisi ya membuat kita menjadi apa ya boros gitu kan. Di sisi lain itu peningkatannya itu
tanpa adanya saringan filter ya dari teknologi itu sehingga sering sekali menjadi alat untuk yang negatif gitu loh. Mohon maaf misalkan kayak judi online kan. Terus apalagi prostitusi online ya. Nah, itu kan sekarang via gadget aja tuh udah bisa gitu loh ya. Sudah bisa dipesan yang kayak gitu-gituan ya. Nah, ini bahaya banget ya kalau kita tidak apa namanya memiliki suatu ideologi gitu ya. Nah, dua hal ini yaitu kepribadian dan empat hal Pancasila ini ya. Ini diharapkan agar pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing ya. Nah, misalkan yang teknik informatika, coba bagaimana mengembangkan sistem jaringan ya yang tidak melanggar norma-norma agama. Nah, lalu apalagi teknik industri ya, dan lain sebagainya tuh ya. Nah, ini sehingga menciptakan karakter Pancasila ya. Nah, sehingga kita berkarakter Pancasila. Nah, mata kuliah Pancasila ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student center learning ya. Nah, SCL ya untuk mengembangkan knowledge, attitude dan skill yang mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik, jadi good citizenship ya. Nah, jadi student center learning ya. Jadi artinya teman-teman lah yang menjadi pusatnya pembelajaran ya. Pusatnya pembelajaran itu jadi terletak pada teman-teman. Ya, jadi ada SCL, ada PBL, ya. Problem based learning, ya. Dan SCL itu student center learning. Nah, jadi berdasarkan pada permasalahan yang ada, ya bagaimana nih kita teman-teman ya, ini membuat suatu solusi gitu ya. Ya yang gampang-gampang lah, misalkan siapa nih? Valeda, Valeda Magfira, ya. Valeda, Assalamualaikum, Valeda. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Valeda, misalkan aktif di mana Valeda? Aktif apa ya, Pak? Kegiatan organisasi di rumah atau mungkin di Oh, kuliah? eh apa ya? Pencak silat, Pak. Wih, keren. Pencak silat apa tuh? Merpati Putih, Cimande atau apa? Tapak suci, Pak. Oh, Tapak Suci, ya. Nah, nih pencak silat ya, aktif dari jurusan mana Valeda? Fakultas Dari mana? jurusan hukum, Pak. Mantep ya. Nah, ini jurusan hukum ya, jangan macem-macem nih ya. Kalau udah lulus jurusan hukum ya, ada macem-macem. Wait, awas kamu ya. Tapak suci nih ya. Nah, ketika ikut organisasi ya Valeda ya. Pasti Valeda itu kan sering apa namanya ya apa namanya rapat ya. Rapatnya mungkin secara informal misalnya di lapangan ya atau mungkin ya di dalam ruangan ya. Nah, ketika berorganisasi pasti banyak istilahnya itu bersosialisasi, berkomunikasi ya. Nah, ketika rapat nih Valeda coba kamu kasih contoh deh ya. Ini misalkan nih ketika saya rapat Pak, saya misalkan mendengarkan pendapat orang lain, ini mencerminkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena saya menjunjung tinggi nilai persatuan gitu kan. Nah, contoh ada nggak yang kayak gitu Valida? Contoh yang lainnya deh. Ada sih, Pak. Ya boleh sebutin. Kalau misalkan lagi lomba kan terkadang Fareda jadi apa ya? Jadi pendampingnya gitu kan. Nah, kalau misalkan ada yang nangis tuh
karena kalah atau karena apapun pasti ngerasa kayak apa namanya persatuan Indonesia karena kita nggak tega buat ngelihat anak orang nangis. Oh iya, oke, contoh yang bagus ya. Jadi kita nggak mau lihat orang lain menderita gitu ya. Nggak mau lihat anak orang lain merasa tersakiti ya. Iya, Ya Pak. kadang-kadang kan, ya apalagi ini ya, ilmu ilmu bela diri ya. Itu kan kadang-kadang satu sisi kita ingin menunjukkan kebiasaan kita, ya kadang-kadang nafsu juga ya. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu ini saudara kita juga gitu loh ya. Jangan terlalu keras juga hantemnya gitu kan. Ini saudara kita juga gitu ya. Nanti kalau kenapa-napa kan ya saudara sebangsa yang kena juga kan. Ya misalnya harus bisa mengendalikan diri lah gitu ya. Oke, ini contoh yang bagus nih ya, pencak silat nih ya. Nah, sekarang cowok ini Niko, Niko, mana Niko? Kok, Niko, Niko Dwi Cahyo tidur ya? Nah, kan? Kok, wah tidur kayak ini. Coba kita cari yang cowok. Jauhar Alif. Hadir Pak. Nah, Jauhar, aktif di mana Jauhar? Apa Pak? Lagi aktif organisasi di mana? Organisasi paling yang di universitas sih Pak. Lagi taekwondo. Oh, apa tuh? Taekwondo bela diri. Woi, sama kayak ini ya. Valeda ya, bela diri juga nih ya. Nah, ini sekarang taekwondo ya. Oh, jurusan apa? Ini apa? Pak, Johar, jurusan hukum. fakultas. Oh, sama. Ini keren-keren nih fakultas hukum nih ya. Wah, ini penegak hukumnya benar-benar disegani nih ntar nih ya. Jangan macam-macam nih sama penegak hukum nih. Ilmu bela diri semua ini ya. Bagus ya. Satu sisi untuk kesehatan, satu sisi apa namanya untuk ini kita juga ya pertahanan diri kita juga. Nah, sama taekwondo ya. Nah, sama kamu ikut taekwondo, apa yang kamu rasakan dan bagaimana Pancasila ini berperan dalam ilmu taekwondo, dalam atau organisasi taekwondo ini? Wah, Mhm. Ada nggak contoh kayak tadi Valeda kan contohnya itu tuh ya, ketika hantem anak orang tuh, ya jangan inilah kasihan lah ya, kalau dia sampai nangis, ya kan. Nah, ini kalau Johar gimana Johar? nah, ya apa ya? Apa sih? Ya, yang remeh-remeh aja, misalkan ketika rapat gitu ya, ya atau ketika sedang apa gitu. Nah, apa ya? Nggak tahu sih Pak. Oh, oke lah. Kita coba cari contoh yang lain nih. Cowok nih mana lagi nih? Roger, Roger. Niko, mic-nya rusak ya. Ya Pak, kenapa Pak? Ini siapa nih? Niko nih. Niko Pak Roger. Nggak, Roger, Roger. Oke, Roger. Fakultas mana, Roger? Teknik Pak. Nah, teknik nih ya. Nah, teknik ya. Ya Pak. Teknik apa, Roger? Industri Pak. Teknik industri. Teknik industri. Teknik industri itu tentang apa ya kalau boleh tahu? Tentang ini Pak. Kayak kita tuh pelajarin eh ya, apa ya, runtutan apa membuat suatu produk Pak. Misalkan kayak di pabrik gitu Pak. Kita tuh melajarin Oh, gimana caranya tuh suatu produk tuh dibuat sesuai dengan eh, permintaannya. Biar nggak terlalu over gitu Pak. Nggak terlalu apa ya, oh, nggak terlalu membludak gitu. oh, manufacturing ya, mirip manufaktur Ya, gitu ya.
Ya, kalau dalam akuntansi itu namanya akuntansi manufaktur, ini membuat satu produk, ya. Nah, kamu aktif di organisasi nggak? Belum Pak, belum. Oh, belum. Nah, tapi kamu selama kuliah nih di teknik industri ini, kamu tuh ngerasain ini nggak sesuatu yang, oh ini kayak apa nih, kayak misalnya Pancasila ya. Bagi teknik industri ini kan tentang membuat satu produk ya, urutan-urutannya ya. Ini kayak cocok banget nih persatuan Indonesia gitu, bersatu gitu kan. Atau mungkin ada contoh lain boleh dijelasin atau di ini kan Roger yang ada kaitannya dengan Pancasila nih di apa di fakultas kamu nih di apa jurusan kamu. Mungkin mungkin apa ya? Mungkin kayak lebihnya kayak lebih ke sila keempat sih pakainya sih Pak. Ya boleh jelasin Roger. Kayak mana ya jelasinnya ya? Kayak itu kan kita kan Silakan. kan nih Hmm. pengen bikin suatu apa ya? Kayak kalau saya ini misalkan secara berkelompok tuh kan sering banget tuh berkelompok kayak Hmm. mau bikin suatu suatu pekerjaan gitu ya Pak. Kita kan selalu apa Hmm. rundingin dulu pendapat masing-masing Pak. Nggak main kayak langsung oh pendapat gua aja ini pakai tapi kita rundingin bareng-bareng ini gimana yang Hmm. bagusnya gitu Pak. Gitu ya. Iya ya, Iya Pak. benar-benar ya itu sila keempat ya. Jadi bermusyawarah ya. Bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat ya. Iya Nah, itu benar. contohnya ya. Ada contoh lain? Sama mungkin ya mungkin ini apa ya keadilan ya Pak ya. Kita kan nggak apa Hmm. nggak membeda-bedakan gitu Pak ya. Tapi kita tuh sama-sama gitu Pak. Itu keadilan sosial ya. Jadi sama ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ya Pak. Jadi bersama-sama. Oke. Oke, itu dari teman-teman kita ya, dari Fakultas Teknik Industri, terus dari Fakultas Hukum ya. Contoh-contohnya baik di organisasi maupun ketika di fakultasnya sendiri ya. Pasti itu ada tuh ya kaitan-kaitannya ya. Dan bagaimana menjadi seorang yang berkarakter Pancasila ya. Nah, tadi dari Valeda ya memberikan contoh ya ketika aktif di Tapak Suci ya. Nah, jadi bagaimana tetap menjunjung nilai persatuan ketika sedang berlomba, berkompetisi ya, jangan sampai terlalu menyakiti anak orang ya. Nah, kadang-kadang kan kita suka ke bawah nafsu ya ketika berlomba itu satu sisi pengen nunjukin siapa kita, di sisi kita juga ingin apa namanya terlihat wah gitu ya dan juga terbawa nafsu juga kadang-kadang ya. Tapi di sisi lain juga kita jangan sampai menyakiti anak orang ya. Nah, terus tadi apa Roger ya. Roger juga dari Fakultas Teknik Industri ya yang mana dalam pembuatan suatu produk gitu ya itu harus terintegrasi ya bersatu ya dan juga bermusyawarah ya tidak boleh egois dalam membuat satu produk ya dan juga harus sama semuanya ya berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya artinya ya maksudnya keadilan sosial itu ya semuanya harus mendapatkan ruang yang sama maksud ruang dan peluang yang sama gitu ya. Nah, itulah ya teman-teman ya, itu namanya student center learning ya. Jadi dari teman-teman nih bagaimana mengungkapkan ya. Jadi bukan selalu dari dosennya gitu loh ya. Tapi juga dari teman-teman yang memberikan masukan-masukan dan juga apa memberikan pandangan-pandangan gitu ya. Jadi kita ini harus bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam kepala kita dan juga dalam hati kita gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman kita sampai jam berapa ya? 9.30 ya.
Nggak salah 9.30 ya, benar nggak? Bener, Pak. Ya, Pak, nanti Ya, lanjut lagi KWN, Pak. iya KWN ya. Saya juga ya. Oke. Ya, Iya, Pak. Pak. Oke. Oke, mungkin eh, untuk pendidikan Pancasilanya ini dulu nanti absen nanti lewat link YouTube ya yang akan saya share di grup ya dan dengan menyatakan nama ya di kolom komennya ya dan sekalian yang belum subscribe di subscribe ya. Nanti linknya akan saya kirimkan ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu absennya ya kurang lebihnya saya mohon maaf tadi terlambat ya karena ada urusan dulu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak.